Ini merupakan kisah seorang nenek tua yang dibuang begitu saja oleh anaknya di hutan yang penuh misteri. Tapi yang mengejutkan, di tengah kesendirian dan keputusasaan, sang nenek bertemu dengan makhluk legendaris yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Apa yang terjadi setelah itu? Semua orang yang mendengar cerita ini pasti akan menangis. Mari kita simak kisahnya. Di desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang nenek tua bernama Siti. Usianya sudah sangat renta, dan tubuhnya semakin lemah seiring waktu. Setiap hari, ia menjalani rutinitas yang sama, duduk di depan rumahnya yang sederhana, menunggu sesuatu yang mungkin tak pernah datang. Dengan mata yang keriput namun penuh harapan, Nenek Siti menantikan kedatangan anak-anaknya, yang dahulu ia rawat dengan penuh kasih sayang. Dulu, Nenek Siti adalah sosok ibu yang tak kenal lelah bekerja keras demi masa depan anak-anaknya. Ia menghabiskan bertahun-tahun menanam padi di sawah, menenun kain, dan menjahit pakaian hanya agar anak-anaknya bisa sekolah dan meraih kehidupan yang lebih baik. Setiap tetes keringat dan pengorbanannya selalu diselimuti dengan doa dan harapan agar anak-anaknya bisa hidup lebih sejahtera dibanding dirinya. Tahun demi tahun berlalu, anak-anaknya pun tumbuh dewasa. Mereka meninggalkan desa untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota, meninggalkan Nenek Siti seorang diri. Awalnya, mereka masih sering pulang, membawa oleh-oleh dari kota dan menceritakan kehidupan mereka yang mulai membaik. Namun, seiring waktu, kunjungan mereka menjadi semakin jarang, dan perhatian mereka pun perlahan menghilang. Saat ini, Nenek Siti hanya ditemani oleh kesepian. Anaknya yang dulu selalu berada di sisinya kini seolah-olah menghilang. Hari-harinya diisi dengan kesunyian dan kenangan masa lalu. Tak ada lagi suara tawa anak-anak di rumah itu, hanya desiran angin yang menemani kesendiriannya. Hari yang tampaknya biasa itu, menjadi hari yang akan mengubah hidup Nenek Siti selamanya. Pagi itu, anak-anaknya datang menjemputnya. Namun bukan untuk memberikan kunjungan hangat atau membawa hadiah dari kota seperti yang biasa mereka lakukan di masa lalu. Anak-anaknya datang, tidak dengan senyum dan kasih sayang, tetapi dengan ekspresi yang dingin dan penuh keraguan. Mereka menyampaikan alasan yang telah lama mereka simpan di hati, bahwa mereka tidak lagi mampu merawatnya. Alasan demi alasan mereka lontarkan, mulai dari pekerjaan yang sibuk, biaya hidup yang tinggi, hingga kesulitan membagi waktu antara keluarga mereka sendiri dan merawat sang ibu yang sudah tua. Sampai akhirnya, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Tanpa sepengetahuannya, anak-anaknya sudah memutuskan bahwa mereka tidak bisa lagi merawat ibu mereka. Dengan berbagai alasan, mulai dari kesibukan pekerjaan hingga biaya hidup yang tinggi di kota, mereka akhirnya membuat keputusan yang memilukan. Bagi Nenek Siti, kata-kata mereka bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Ia tak pernah menyangka bahwa anak-anak yang dulu ia sayangi, yang ia rawat tanpa pamrih sejak kecil, kini tega mengatakan bahwa mereka tak bisa lagi merawatnya. Keputusan mereka sudah bulat, mereka akan membawanya ke suatu tempat yang menurut mereka aman, namun jauh dari desa, jauh dari kehidupan mereka. Alasan mereka mungkin terdengar masuk akal di telinga mereka sendiri, namun bagi Nenek Siti, itu semua hanya alasan kosong yang tak dapat menutupi rasa kecewa dan sakit hati yang ia rasakan. Baginya, pengorbanannya selama bertahun-tahun menjadi ibu tunggal yang bekerja keras untuk mereka, kini tak lagi berarti. Yang tersisa hanya rasa sepi dan perasaan tidak berdaya. Nenek Siti tak mampu melawan. Dengan tubuh yang lemah dan hati yang hancur, ia hanya bisa menuruti kemauan anak-anaknya. Perlahan, ia mengambil tas yang sudah lusuh, satu-satunya harta yang ia bawa dari rumah. Anak-anaknya mengantar sang ibu ke mobil dengan sedikit kata-kata penghiburan. Namun semuanya terasa dingin dan hampa. Di perjalanan, Nenek Siti hanya bisa diam. Ia melihat pepohonan, ladang, dan jalan-jalan yang pernah ia lalui saat muda. Semua tampak berbeda sekarang, seakan menunjukkan bahwa dunia di sekitarnya telah berubah, dan tak ada lagi tempat untuk dirinya di kehidupan anak-anaknya.
Perjalanan itu terasa begitu lama bagi Nenek Siti, meskipun sebenarnya hanya beberapa jam. Dalam hatinya, Nenek Siti berusaha memahami keputusan anak-anaknya, mencoba mencari alasan untuk memaafkan mereka, meskipun luka di hatinya semakin dalam. Setiap tikungan jalan yang mereka lewati, setiap pohon yang tertinggal di belakang, menjadi saksi bisu dari perpisahan yang tidak pernah ia duga. Keputusan itu menjadi akhir dari harapan Nenek Siti. Tanpa banyak kata, mereka membawa sang ibu ke tepi hutan, meninggalkan dirinya dengan alasan yang mereka anggap masuk akal. Mereka berpikir bahwa hidup mereka akan lebih mudah tanpa harus merawat ibu yang sudah tua. Sebuah tempat yang mereka yakini aman, namun sebenarnya hanya menjadi tanda akhir dari hubungan keluarga yang hancur. Hanya suara burung-burung dan angin yang menjadi saksi saat anak-anaknya perlahan meninggalkannya di sana, meninggalkan ibu mereka yang kebingungan di tengah hutan yang sunyi. Nenek Siti tak pernah membayangkan bahwa anak-anaknya, darah daging yang ia lahirkan dan besarkan dengan penuh pengorbanan, akan meninggalkannya begitu saja di tempat yang asing dan menakutkan. Hatinya hancur, namun ia tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menatap mereka dengan air mata yang mulai menetes, berharap bahwa ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi kenyataan jauh lebih kejam. Keheningan hutan menjadi saksi bahwa cinta seorang ibu tak selalu dibalas dengan kasih yang sama dari anak-anaknya. Hanya kesendirian yang tersisa, di antara pepohonan yang kini menjadi saksi atas kisah hidupnya. Keputusan telah diambil. Hanya rasa dingin dari angin hutan dan suara-suara alam yang mengiringi langkah mereka meninggalkan ibu yang pernah memberikan segalanya untuk mereka. Hutan kini menjadi rumah baru bagi Nenek Siti, sementara anak-anaknya kembali ke kehidupan mereka yang kini tak lagi menyertakan dirinya. Hutan yang awalnya hanya tampak seperti tempat yang sepi dan asing, kini menjadi tempat di mana Nenek Siti akan menemukan hal yang tak pernah ia bayangkan. Ketika ia ditinggalkan sendirian di sana, hatinya dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan. Namun, dalam keputusasaannya, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain berjalan lebih dalam ke dalam hutan yang gelap. Setiap langkah Nenek Siti terasa semakin berat. Ia berusaha menemukan jalan keluar, tapi di tengah kegelapan hutan yang misterius, ia hanya merasa lebih tersesat. Hanya ada pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seolah menghalangi cahaya matahari agar tidak menembus ke bawah. Pikiran dan hatinya bergejolak. Apa yang akan terjadi padanya? Apakah ini akhir dari hidupnya? Namun, di balik ketakutan dan kesendirian itu, sesuatu yang luar biasa sedang menunggu. Sebuah sosok misterius yang akan mengubah nasib Nenek Siti untuk selamanya. Suatu malam yang sunyi, di antara pohon-pohon besar, terdengar suara langkah yang berat. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin, tetapi ternyata itu adalah suara yang semakin mendekat. Di sana, di tengah kegelapan malam, muncul sosok yang luar biasa, sebuah harimau putih dengan bulu bersih dan kilau keperakan yang menakjubkan. Matanya yang tajam menatap Nenek Siti dengan rasa penasaran, seolah ia tahu betul apa yang tengah dialami oleh wanita tua itu. Meskipun harimau itu tampak begitu agung dan penuh kekuatan, ada aura yang tenang dan bijaksana di sekelilingnya. Harimau putih ini bukanlah sosok biasa. Dalam budaya banyak masyarakat, harimau putih dianggap sebagai makhluk mitos yang memiliki kekuatan spiritual dan kekuasaan yang luar biasa. Ia dipercaya sebagai penjaga alam yang penuh kebijaksanaan. Dan sekarang, harimau putih itu berdiri di hadapan Nenek Siti, seolah menjadi tanda bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Meski ketakutan masih menguasai hatinya, ada sesuatu yang menggerakkan hati Nenek Siti untuk mendekati makhluk itu. Dengan langkah hati-hati, ia mencoba untuk tidak membuat suara, takut mengganggu kedamaian yang terjalin di antara mereka. Harimau putih itu tampaknya tidak berniat untuk menyerang, malah terlihat seolah ia memahami kesedihan yang terpendam di dalam hati Nenek Siti. Di tengah ketidakpastian dan kesendirian, Nenek Siti mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia pahami. Harimau putih itu,
dengan segala keanggunannya, bukanlah ancaman, melainkan sebuah petunjuk. Sebuah petunjuk bahwa tak ada yang benar-benar hilang, bahwa bahkan dalam hutan yang paling gelap sekalipun, ada cahaya yang menuntun. Malam itu, Nenek Siti merasa bahwa hidupnya telah menemukan arti baru. Di tengah segala penderitaan yang ia alami, ia bertemu dengan makhluk yang membawa harapan dan kekuatan. Harimau putih itu, seperti sebuah simbol, memberi Nenek Siti sebuah pelajaran berharga, bahwa kadang kita harus kehilangan segala-galanya untuk menemukan kembali kedamaian yang sejati. Harimau putih itu bukan hanya menyelamatkan Nenek Siti dari kesendirian, tetapi juga memberinya pengertian bahwa setiap perjalanan hidup, seberat apapun, akan menemukan tujuan akhirnya, bahwa kadang, kita perlu menghadapinya sendirian untuk menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Pagi itu, hutan yang gelap dan menakutkan semalam kini tampak berbeda. Dengan sinar matahari yang mulai menyapa, suasana menjadi lebih hangat, dan segala kegelapan yang meliputi malam sebelumnya seolah terhapuskan. Namun, meskipun hari sudah pagi, Nenek Siti masih berada di sana, di tengah hutan, dalam kesendirian yang mendalam. Namun, meskipun berada di tempat yang asing, Nenek Siti tidak merasa benar-benar sendirian. Keajaiban yang datang bersama harimau putih membuat hatinya merasa lebih tenang. Harimau itu, meskipun tetap dengan sifatnya yang liar dan penuh kekuatan, menunjukkan sisi lembut dan penuh perhatian kepada Nenek Siti, seolah tahu apa yang sedang dirasakannya. Harimau putih itu bukan sekadar makhluk mitos yang datang untuk menyelamatkan Nenek Siti, tetapi juga simbol dari kekuatan yang lebih besar yang mengalir melalui alam ini. Dalam setiap gerakan, dalam setiap tatapan, harimau itu seolah memberikan kekuatan dan kenyamanan yang luar biasa. Seperti suatu kebijaksanaan kuno yang diajarkan oleh alam kepada sang wanita tua. Dengan langkah hati-hati, Nenek Siti mengikuti harimau putih. Meskipun tubuhnya lelah dan langkahnya masih agak ragu, ada sesuatu dalam diri Nenek Siti yang mulai terbangun. Seperti sebuah kekuatan yang mengalir di dalam dirinya, mengingatkan bahwa meskipun ia telah dibuang, ia masih memiliki kekuatan untuk bertahan. Harimau putih itu menjadi petunjuk, pembimbing yang memberikan arah, seolah menuntun Nenek Siti untuk menemukan jalan keluar dari hutan ini, namun juga jalan keluar dari kegelapan dalam hidupnya. Saat Nenek Siti berjalan di belakang harimau putih, ia merasa seolah setiap langkah yang diambilnya semakin ringan. Beban berat di hati dan pikirannya perlahan mulai menghilang. Ada sesuatu yang menenangkan, sebuah perasaan bahwa ia tak perlu lagi merasa sendirian. Harimau putih ini bukan hanya teman, tetapi juga pelindung, sebuah makhluk yang mewakili kekuatan alam yang menuntunnya ke jalan yang lebih baik. Keberanian yang diberikan oleh harimau putih bukan hanya terletak pada kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga pada kedamaian yang dibawanya. Harimau ini mengajarkan Nenek Siti bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kekasaran atau kekuatan fisik semata, melainkan dari ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Seperti halnya harimau putih yang melangkah dengan penuh keyakinan, Nenek Siti juga mulai menemukan kepercayaan diri yang hilang dalam dirinya. Di depan mereka, sebuah sungai kecil muncul, dengan airnya yang jernih mengalir dengan tenang. Ini bukan hanya sekadar sungai, ini adalah simbol perjalanan hidup yang lebih tenang dan lebih penuh makna. Seperti halnya air yang mengalir, hidup Nenek Siti juga harus mengalir dan bergerak maju, melewati segala halangan yang mungkin menghadang. Dengan harimau putih di sisi, ia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dalam momen-momen yang tenang ini, Nenek Siti merasakan bahwa segala kekhawatiran dan ketakutan yang ia rasakan mulai memudar. Dengan bantuan harimau putih, ia menemukan keberanian untuk menghadapi hidupnya yang baru. Di tengah hutan yang sunyi dan terpencil ini, Nenek Siti menemukan kekuatan yang tidak ia duga, bahwa ia masih bisa menemukan kedamaian meskipun hidupnya telah hancur. Harimau putih itu bukan hanya pembimbing, tetapi juga simbol bahwa dalam hidup ini, meskipun kita sering merasa terkucilkan dan sendirian,
selalu ada kekuatan yang lebih besar yang siap memberikan kita harapan. Harimau putih ini mengajarkan Nenek Siti bahwa meskipun dia telah dibuang, dia masih memiliki kemampuan untuk bangkit dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Nenek Siti kini berdiri di tepi sungai kecil yang jernih, bersama dengan harimau putih yang telah menjadi teman sekaligus pelindungnya. Pagi itu begitu indah, udara terasa segar, suara gemericik air mengalir terdengar jelas, dan cahaya matahari memantul di permukaan air, menciptakan suasana yang damai. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh makna, Nenek Siti menyadari bahwa dia sudah tidak merasa takut lagi. Kehadiran harimau putih di sisinya telah mengubah rasa takut menjadi keberanian, dan kesendirian menjadi kekuatan. Harimau putih menatap Nenek Siti dengan tatapan yang dalam dan penuh pengertian. Dalam sekejap mata, Nenek Siti merasa ada sesuatu yang disampaikan oleh harimau itu. Sebuah pesan yang tidak perlu diucapkan dengan kata-kata. Pesan bahwa ia telah melewati kegelapan dalam hidupnya dan menemukan kekuatan yang ia cari. Harimau putih ini, meskipun hanya sejenak dalam hidupnya, telah menjadi simbol harapan yang baru. Meski hati Nenek Siti terasa berat, ia tahu bahwa pertemuan mereka bukan untuk selamanya. Harimau putih tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal di sisinya selamanya. Ia datang untuk membantunya melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya. Dan sekarang, saat pagi mulai bersinar, tiba waktunya bagi harimau putih untuk pergi. Dengan keberanian yang baru ia temukan, Nenek Siti akhirnya menyadari bahwa ia siap untuk melanjutkan hidupnya tanpa bantuan harimau itu. Perpisahan itu menyakitkan, namun Nenek Siti tahu bahwa ia telah diberi hadiah yang luar biasa, sebuah kesempatan untuk melihat hidupnya dari sudut pandang yang baru. Dia belajar bahwa meskipun hidup kadang begitu kejam, selalu ada keindahan dan kekuatan yang bisa ditemukan, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Harimau putih telah membangkitkan kembali keberanian yang ada di dalam dirinya, dan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Dengan langkah yang lebih mantap dan hati yang lebih kuat, Nenek Siti berjalan meninggalkan hutan. Dia bukan lagi wanita tua yang dibuang dan ditinggalkan, melainkan seseorang yang telah menemukan makna baru dalam hidupnya. Hutan yang dulu tampak mengerikan kini menjadi kenangan yang indah, tempat di mana ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia kira ada di dalam dirinya. Dan di antara pohon-pohon yang tinggi dan bayangan yang memudar, ia tahu bahwa harimau putih akan selalu menjadi bagian dari dirinya, sebuah kenangan akan kekuatan yang lahir dari penderitaan. Hutan itu mungkin akan selalu menjadi tempat yang penuh misteri, namun bagi Nenek Siti, tempat itu akan selalu mengingatkan tentang satu hal, bahwa di balik setiap cobaan, selalu ada harapan. Bahwa meskipun ia telah dibuang dan dikhianati, hidupnya masih memiliki makna. Dan kini, ia akan menjalani sisa hidupnya dengan keberanian baru, meninggalkan rasa sakit di masa lalu dan melangkah maju dengan hati yang lebih kuat. Beberapa hari setelah Nenek Siti menghilang, hati sang anak mulai dipenuhi dengan rasa gelisah. Keheningan rumah yang dulu dianggapnya biasa, kini terasa begitu menyesakkan. Ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebuah penyesalan yang semakin hari semakin membesar di hatinya. Ia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto ibunya yang kini terasa begitu jauh. Rasa bersalah yang menyesak kini mulai mendominasi hatinya. Ia teringat bagaimana ia memperlakukan ibunya, nada suara yang kasar, sikap dingin, dan keputusan-keputusan egois yang ia ambil. Sang anak mengingat semua itu dengan perasaan yang sulit digambarkan. Setiap kenangan muncul seperti bayangan yang menggerogoti pikirannya, menghantui setiap detik keheningan yang ia alami. Ketika sang anak membuang Nenek Siti ke hutan, dia merasa yakin bahwa itu adalah keputusan yang benar. Namun, sekarang, semua kepastian itu hancur. Kenangan tentang ibunya yang selalu sabar, yang selalu ada meskipun sering diabaikan, kini menghantuinya. Dia merasa seolah setiap tindakan buruk yang dia lakukan kepada Nenek Siti menjadi semakin jelas, seperti luka yang dibuka kembali. Malam-malamnya kini dipenuhi dengan kegelisahan.
Rasa bersalah membuatnya sulit tidur. Sementara kesunyian rumah semakin membuatnya merasa tersiksa. Dalam kegelapan, ia seringkali memanggil nama ibunya, berharap mendapatkan jawaban meski hanya dalam mimpi. Namun, yang datang hanyalah keheningan yang menyakitkan. Kenangan-kenangan masa kecil kembali menghantui sang anak. Ia ingat bagaimana ibunya merawatnya dengan penuh cinta, bagaimana Nenek Siti mengorbankan banyak hal untuk kebahagiaannya. Ia merasa hatinya semakin hancur ketika menyadari bahwa selama ini, dia telah membalas cinta ibunya dengan kekerasan hati dan ketidakpedulian. Rasa bersalah itu begitu mendalam, mengiris hati dan membuatnya merasa tak berdaya. Air mata yang selama ini tertahan akhirnya tumpah. Dalam keheningan malam yang sunyi, sang anak menangis, menumpahkan segala kesedihan dan penyesalan yang ia pendam. Dia menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan tidak bisa diubah, bahwa luka yang ia berikan pada ibunya tidak akan mudah terhapus. Namun, penyesalan ini datang terlambat, ketika ibunya sudah tidak ada di sisinya lagi. Setiap sudut rumah kini dipenuhi oleh bayangan ibunya, aroma masakan yang tak lagi tercium, suara lembut yang tak lagi terdengar, dan senyum hangat yang tak lagi terlihat. Rasa kehilangan itu begitu nyata, membuat sang anak terjebak dalam penyesalan yang mendalam. Dia mulai memahami bahwa kehilangan bukan hanya tentang kepergian seseorang, tetapi juga tentang kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang telah retak. Dengan penyesalan yang begitu dalam, sang anak mulai memahami arti dari kata-kata yang dulu sering diucapkan ibunya, bahwa cinta seorang ibu tidak akan pernah mati, bahkan ketika ia telah pergi. Ia menyadari bahwa hidup harus terus berjalan, meski kini tanpa kehadiran sosok yang ia abaikan selama ini. Namun, luka itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, menjadi pengingat tentang kesalahan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Penyesalan yang dirasakan sang anak menjadi pelajaran yang tak terlupakan. Meskipun ia tahu bahwa ibunya mungkin tidak akan pernah kembali, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk menghargai setiap momen yang masih ada, sebelum semuanya terlambat. Jika kamu suka kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.